Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 99. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ini tak ada habisnya, bayangan bulan tak tertandingi. Serangan gagak darah yang tak henti-hentinya membuat Murongcong kehilangan kesabarannya. Dia menggunakan salah satu dari 7 teknik rahasia puncak Qingyun, bayangan bulan tak tertandingi. 2 bulan sabit muncul di hadapan Murongcong. Kedua bulan sabit itu saling berpotongan, membentuk salib saat mereka melintas tanpa suara. Dalam sekejap berikutnya, sejumlah besar darah menyembur keluar, mewarnai kedua bulan sabit itu menjadi merah menyala. Gagak darah di sekitarnya berjatuhan seperti hujan. 2 bulan sabit merah tua itu terbang kembali, satu di depan dan yang lainnya di belakang, mengapit Murongcong di tengahnya. Mereka berubah menjadi bulan purnama. Huci, saat bulan sabit itu menyatu, Murongcong melesat di udara. Darah menyembur keluar dari tengah tubuh besar Raja Gagak Darah, tubuhnya terbelah menjadi 2. Sosok tampan Murongcong muncul di belakang Raja Gagak Darah. Ia memegang inti iblis berlumuran darah di tangannya. Di belakangnya terbentang bulan purnama merah gelap, perlahan terbit dan mewarnai langit dengan warna merah menyala. Di bawah cahaya merah itu, Murongcong berdiri tegak memegang pedangnya. Ada keindahan yang tak terungkapkan di sekitarnya. Mayat Raja Gagak Darah jatuh dari langit dengan bunyi putong. Gagak darah yang tersisa segera berpencar. Murid-murid lain di tanah langsung menghela napas lega. Seorang murid inti puncak Beichen memandang Murongcong di langit dan menghela napas, dia sudah sangat dekat dengan fenomena misterius kesempurnaan agung. Murongcong bukan peringkat teratas di daftar awan angin tanpa alasan. Kemungkinan besar Raja Bela Diri tingkat rendah tidak akan mampu menandinginya. Orang lain pun ikut berkomentar, itu memang benar. Keunggulan terbesar seorang Raja Bela Diri atas seorang Saint Bela Diri adalah kemampuan terbang. Karena Murongcong memiliki teknik bela diri terbang, keunggulan ini dinetralisir. Bahkan di hadapan seorang Raja Bela Diri tingkat menengah, dia akan mampu bertahan. Berhentilah mengaguminya, dia berada di level yang berbeda dari kita. Kekuatannya termasuk dalam 10 besar di antara generasi muda di negara Qin Raya. Yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba bersaing untuk masuk 10 besar di Provinsi Xie. Saat bulan purnama perlahan menghilang, Murongcong mendarat di tanah tanpa ekspresi. Tatapannya menyapu 9 orang lainnya dengan sangat cepat. Semua orang langsung merasakan tekanan samar dan mereka menghentikan diskusi mereka. Seorang murid puncak Yanduan berjalan menghampiri Murongcong dan bertanya, "Kakak senior Murong, apakah Anda baik-baik saja?" Murongcong menyarungkan pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mereka hanyalah binatang iblis tingkat 4. Apa yang bisa terjadi padaku? Kemana kita akan pergi selanjutnya?" Tanya orang ini dengan ekspresi ragu sambil melangkah 2 langkah ke depan. Bang! Tepat ketika orang itu hanya selangkah lagi dari Murongcong, Murongcong tiba-tiba mengulurkan tangannya, menusuk dada orang itu dengan telapak tangannya. Tubuh orang itu mulai gemetar hebat. Sesosok hitam muncul dari tubuhnya. Ketika sosok hitam itu menampakkan dirinya, ia memperlihatkan wajah yang sangat pucat. Tiba-tiba, ia memuntahkan seteguk besar darah. Wajahnya yang semula pucat menjadi semakin pucat. Sosok hitam itu memandang Murongcong dengan tak percaya dan berkata, "Bagaimana kau menemukanku?" Murongcong berkata dengan acuh tak acuh, "Di dalam paviliun pedang surgawi, tidak ada murid inti yang berani berada dalam jarak 3 langkah dariku." Puci, sosok hitam itu memuntahkan seteguk darah lagi. Dia menatap Murongcong dengan ngeri. Kemudian dia dengan cepat berbalik dan melesat ke kejauhan. Kecepatannya secepat kilat, dalam sekejap, dia sudah berada lebih dari 1000 meter jauhnya. Murongcong menatap sosok hitam yang melarikan diri itu, tetapi tidak mengejarnya. Setelah beberapa saat, terdengar suara ledakan keras. Sosok hitam yang melarikan diri itu tiba-tiba meledak menjadi beberapa bagian. Seorang murid inti menunjukkan ekspresi khawatir. Dia bertanya, "Apa itu? Bagaimana bisa masuk ke dalam tubuh kita?" "Iblis bayangan," kata Murongcong acuh tak acuh. Ia adalah salah satu klan bawahan dari klan Iblis Darah,
yang merupakan salah satu dari 9 klan kerajaan di jurang dunia iblis. Ia hanya bisa memasuki tubuh mayat. Kalian hanya perlu berhati-hati. Lalu, bagaimana dengan kakak senior Cheng? Tanya orang itu dengan suara gemetar sambil menunjuk murid inti puncak Qianduan yang tergeletak di tanah. Murong Chong berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, mati. Setelah dia berbicara, semua orang menarik napas dalam-dalam menghirup udara dingin. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa begitu dekat dengan kematian. Ada yang bersuka cita dan ada yang khawatir. Tidak semua tim seperti tim Murong Chong dan Yun Kexin. Tim mereka tidak mengalami banyak korban. Di langit yang tinggi, tampak seekor gagak darah raksasa yang membawa mayat 10 murid inti paviliun pedang surgawi di punggungnya. Seekor iblis bayangan berdiri di atas kepalanya sambil terkekeh, 10 mayat segar. Guru pasti akan senang. Di medan perang lain, tanah dipenuhi mayat-mayat Blood Crow. Bau darah yang menyengat memenuhi udara. Tubuh besar Raja Gagak Darah tergeletak di tanah dalam keadaan hancur berkeping-keping. Tidak jauh dari Raja Gagak Darah, ada satu orang yang sedang memeriksa mayat iblis bayangan. 9 orang lainnya semuanya melepaskan ki pembunuh yang kuat. Sebagian membersihkan pedang mereka, sebagian duduk tenang, dan sebagian lagi mengamati sekeliling mereka. Semuanya tampak sangat santai. Seorang pria berpakaian hitam berjalan ke sisi iblis bayangan. Dia berkata kepada orang yang memeriksa mayat itu, "Kakak Lu, bisakah kita mulai?" Tim ini adalah tim elit beranggotakan 10 orang yang dipimpin Lu Chen. Lu Chen tersenyum pada orang di belakangnya, "Saudara Pang, tidak perlu cemas. Ini pertama kalinya kita melihat iblis bayangan. Ada baiknya kita sedikit meneliti." Liu Ruyue berjalan perlahan. Ia berkata dengan agak khawatir, "Aku menduga iblis darah merasakan kehadiran kita begitu kita memasuki ruang subdimensi ini. Aku yakin setiap tim telah diserang seperti ini." Wajah tampan Lu Chen tidak menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun. Dia berkata, "Ruang ini adalah manifestasi dari iblis darah. Ini bukan sekadar kepercayaan, semua orang pasti diserang." Liu Ruyue sedikit mengerutkan kening, "Kau sepertinya tidak khawatir. Gagak darah bukanlah binatang iblis tingkat 4 biasa. Terlebih lagi, iblis bayangan yang mengendalikan mereka." Lu Chen bergumam sendiri sejenak. Kemudian perlahan ia mengeluarkan sepotong logam dari jantung iblis bayangan. Potongan logam itu diselimuti kata-kata mantra hitam. Terdapat aura hitam yang sangat besar di sekitarnya. Lu Chen tidak menjawab pertanyaan Liu Ruyue. Sebaliknya, ia memperlihatkan senyum takjub, "Menarik, jadi begitulah cara iblis darah mengendalikan klan bawahan mereka." Lu Chen dengan hati-hati menyimpan potongan logam itu dan berdiri. Dia berkata, "Kakak Ruyue, Anda telah memberikan jimat api ilahi kepada murid Anda. Dia akan baik-baik saja. Orang-orang lain awalnya akan digunakan sebagai umpan meriam tingkat tinggi. Mengapa perlu mengkhawatirkan mereka?" Saat Lu Chen mengatakan ini, ekspresi wajahnya sangat tenang. Seolah-olah itu hal biasa, seperti dia sedang membicarakan hal yang tidak penting. 100 murid inti itu seperti semut di mata mereka. Jarak menuju pintu masuk hutan hanya beberapa puluh kilometer. Namun, Xiao Chen dan yang lainnya berjalan selama setengah hari sebelum akhirnya tiba di pintu masuk hutan dengan susah payah. Mereka sekarang mengerti mengapa Yun Kexin mengatakan untuk tidak pernah membiarkan esensi mereka benar-benar habis. Di sepanjang perjalanan, mereka akan bertemu sekelompok binatang iblis setiap 10 menit. Binatang iblis tersebut setidaknya adalah binatang iblis tingkat menengah peringkat 5. Mereka memiliki kekuatan yang setara dengan seorang saint bela diri tingkat puncak. Selain itu, kekuatan binatang iblis meningkat 1 atau 2 tingkat dibandingkan dengan benua Tianwu. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Itu bukanlah hal terpenting. Hal yang paling bermasalah adalah ada 5 orang yang terluka dalam tim yang baru saja pulih dan bisa bergerak, serta 1 orang yang tidak sadarkan diri. Demi merawat orang-orang yang terluka ini, Xiao Chen, Zhang Lai, dan Mu Heng hampir kehilangan nyawa mereka dalam proses tersebut. Mu Heng melemparkan Gao Xiang yang tak sadarkan diri ke tanah. Dia terengah-engah sebentar dan berkata, "Akhirnya kita sampai di hutan bodoh ini. Aku benar-benar tidak mau lagi menggendong orang busuk ini." "Ye Chen, terima kasih semuanya," kata kelima orang yang terluka itu dengan sedikit malu. Dalam perjalanan ini, bisa dikatakan mereka adalah beban, dan mereka menyadarinya dalam hati. Xiao Chen tersenyum tipis,
kita semua berasal dari sekte yang sama. Sekarang, kita adalah rekan seperjuangan. Tidak perlu berterima kasih padaku karena telah saling menjaga. Bagi Xiao Chen, ini memang sesuatu yang tidak perlu dia ucapkan terima kasih. Meskipun dia bukan orang mulia, jika dia mampu, dia tidak akan meninggalkan kelompok orang ini. Xiao Chen melihat Zhang Lai sedang memulihkan esensinya, jadi dia tidak mengganggunya. Dia berkata kepada Mu Heng, jaga mereka sebentar, aku akan pergi memeriksa hutan. Mu Heng mengangguk, baiklah. Tapi hati-hati, hutan lebat itu biasanya sepi dari orang yang berjalan-jalan. Ada semak belukar dan gulma di mana-mana. Tidak ada jalan setapak yang jelas. Xiao Chen mengubah indera spiritualnya menjadi sebuah cincin dan memperluasnya. Seiring dengan kemajuan mantra ilahi petir ungu, pengetahuannya tentang cara menggunakan indera spiritual pun meningkat. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam radius 1000 meter dipindai oleh Xiao Chen. Tidak ada binatang iblis dalam radius 1000 meter tersebut. Dia bahkan tidak bisa merasakan aura binatang iblis. Lingkungannya sangat sunyi, bahkan udara pun tidak berhembus. Xiao Chen menarik kembali indera spiritualnya. Kemudian dia melompat turun dari pohon dan bergumam, aneh sekali. Mengapa begitu sunyi? Xiao Chen mengeksekusi jurus melayang awan naga biru. Dia memutuskan untuk melihat sendiri. Ada beberapa hal yang harus dia lihat sendiri. Dia tampak seperti telah berubah menjadi naga banjir, menembus udara yang pekat. Xiao Chen bergerak cepat di hutan sambil terus mengayunkan pedang bayangan bulannya. Semburan ki pedang menghancurkan semak-semak di depannya menjadi debu, membuka jalan di hadapannya. Dia tidak menyembunyikan keberadaannya, malah membuat banyak suara. Dia bergerak bolak-balik di hutan yang sunyi ini. Namun, tidak ada reaksi dari binatang iblis manapun. Xiao Chen berhenti dan melihat sekeliling lagi. Masih tidak ada aktivitas. Tidak apa-apa, untunglah tidak ada binatang iblis. Setelah yang lain beristirahat semalaman, mereka akan memulihkan kemampuan bertarung mereka. Setelah Xiao Chen mengambil keputusan, dia melakukan jurus menghindar petir. Sebuah kilat menyambar di udara. Dalam sekejap, dia kembali ke pintu masuk hutan. Ketika Zhang Lai, yang sebagian besar esensinya telah pulih, melihat Xiao Chen keluar, dia bangkit dan bertanya, bagaimana tadi? Seperti apa situasi di dalam sana? Xiao Chen menggelengkan kepalanya, agak aneh. Aku tidak melihat binatang iblis apapun. Terlalu sunyi. Saat kita masuk, kita harus berhati-hati. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Zhang Lai tertawa, tenang itu bagus. Aku di sini untuk membunuh iblis. Pada akhirnya, kami bahkan tidak melihat satupun. Aku merasa pusing setiap kali melihat binatang iblis. Di bawah pimpinan Xiao Chen, tim memasuki hutan. Setelah beristirahat, mereka segera mulai mengobati luka-luka mereka. Setelah sekian lama, seharusnya sudah tengah malam di benua Tianwu. Di ruang angkasa yang aneh ini, bulan purnama merah menyala tetap menggantung tinggi di udara sepanjang waktu. Langit tetap suram selamanya, tak seorang pun terbiasa dengan itu. Setelah terus bergerak sepanjang hari, orang-orang yang terluka semuanya sudah lama memasuki alam mimpi. Xiao Chen, Zhang Lai, dan Mu Heng tidak berani tidur. Mereka mencari kayu untuk menyalakan api, lalu mulai mengobrol satu sama lain. Kobaran api yang menari-nari memancarkan cahaya yang berkedip-kedip di wajah mereka. Zhang Lai memandang bulan purnama merah yang jauh di atasnya. Tiba-tiba, dia berkata, apakah kalian merasa bulan sedikit lebih terang daripada saat kita pertama kali tiba? Ketika Xiao Chen dan Mu Heng mendengar ini, mereka mengangkat kepala untuk melihat. Memang benar seperti yang dikatakan Zhang Lai. Awalnya, bulan purnama hanya berwarna merah tua. Sekarang, warnanya telah berubah menjadi merah menyala. Cahaya merah menyala itu terlihat sangat mengerikan. Mu Heng mengalihkan pandangannya dan bibirnya melengkung ke atas. Ia berkata dengan nada acuh tak acuh, apa pentingnya apakah bulan itu merah atau tidak? Sungguh menggelikan. Zhang Lai tersenyum dan berkata, aku hanya mengatakannya begitu saja. Ini tidak konyol. Sialan, beri aku iblis untuk berlatih. Itu lebih baik daripada duduk di sini. Namun, pandangan Xiao Chen tertuju pada bulan purnama yang menggantung di langit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bulan merah bundar itu dengan jelas. Pada akhirnya, dia merasa agak aneh. Warna merah itu terasa seperti hidup. Namun, jaraknya terlalu jauh,
perasaan itu terlalu samar. Xiao Chen tidak berani memastikannya. Tiba-tiba Xiao Chen mendengar suara gerakan. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan berkata, ada sesuatu yang terjadi. Kalian berdua tetap di sini dulu, aku akan pergi melihat-lihat. Saat Mu Heng dan Zhang Lai mendengar itu, Xiao Chen sudah menghilang sepenuhnya. Zhang Lai menghela napas dan berkata, kekuatannya semakin sulit ditebak. Kecepatannya tidak kalah dengan transposisi 7 bintangmu. Mu Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, itu berbeda. Transposisi 7 bintang secara teknis bukanlah teknik gerakan, itu seharusnya merupakan jenis teknik bela diri. Oleh karena itu, tidak mungkin membandingkannya. Dalam sekejap mata, Xiao Chen tiba di tempat asal suara itu. Sesosok putih yang familiar muncul di pandangannya, itu adalah Yun Kexin. Xiao Chen menghela napas lega. Para gagak darah memang bukan ancaman baginya. Dia bergegas ke depan Yun Kexin dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, Yun Kexin mulai terjatuh ke depan. Xiao Chen sedikit terkejut. Dia segera bergegas maju untuk membantunya dan menemukan luka mengerikan di punggungnya. Luka yang panjang dan berdarah itu menodai pakaian putihnya menjadi merah padam. Yun Kexin kini tak sadarkan diri. Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain menggendongnya dan bergegas kembali. Zhang Lai menatap Yun Kexin yang tak sadarkan diri. Ia berkata dengan heran, Yun Kexin ternyata terluka parah. Binatang iblis tingkat 4 puncak seharusnya tidak bisa melakukan ini padanya. Semua orang telah melihat sendiri kekuatan Yun Kexin. Terlebih lagi, apa yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es. Xiao Chen sendiri tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Yun Kexin. Binatang iblis yang bahkan Yun Kexin pun tidak mampu hadapi, bahkan Xiao Chen pun akan kesulitan menghadapinya. Mu Heng bergumam, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selain dia, tak seorang pun dari kita yang tahu detail misi ini. Apakah kita akan terjebak di sini? Xiao Chen saat ini sedang merawat luka Yun Kexin. Ketika mendengar pertanyaan ini, ia merasa sakit kepala. Ia telah menyetujui permintaan Liu Tianyu untuk membunuh Jenderal Iblis. Namun, ia tidak akan mampu melakukannya jika terjebak di sini. Xiao Chen menghancurkan sebuah pil penambah darah dan mengoleskannya pada luka Yun Kexin. Kemudian dia mengeluarkan pil penambah darah lainnya. Xiao Chen hendak memasukkannya ke mulut Yun Kexin ketika gadis yang dipeluknya tiba-tiba bergerak. Dia membuka matanya dan berkata dengan lemah, terima kasih. Xiao Chen senang melihatnya bangun. Dia tersenyum dan berkata, obati lukamu dulu. Kita bisa membicarakan hal lain nanti. Setelah 4 jam, Yun Kexin berhenti mengalirkan energinya. Warna kembali ke wajahnya. Tanpa menunggu tim bertanya, dia berkata, setelah aku membunuh Raja Gagak Darah, aku diserang secara tiba-tiba oleh iblis. Secercah cahaya aneh muncul di mata Zhang Lai. Dia segera bertanya, bagaimana dengan iblis itu? Dibunuh olehku. Yun Kexin mengeluarkan mayat iblis bayangan dari cincin spasialnya. Ini adalah iblis bayangan. Ia adalah salah satu klan bawahan dari klan iblis darah kerajaan di dunia iblis. Setelah itu, Yun Kexin berbicara tentang keahlian khusus iblis bayangan dalam pertempuran, memperkenalkannya satu persatu kepada semua orang. Kemudian dia menjawab beberapa pertanyaan Zhang Lai mengenai iblis. Yun Kexin mengambil kembali peta dari Xiao Chen. Setelah itu, dia menunjuk ke kaki gunung di balik hutan. Kita perlu melewati hutan itu besok malam dan berkumpul dengan tim lain di kaki gunung. Zhang Lai merasa ada yang aneh, jadi dia bertanya, Kakak Yun, dari mana kau mendapatkan peta ini? Apakah ada orang yang memasuki ruang subdimensi ini sebelum kita? Yun Kexin menyimpan peta itu dengan rapi sebelum berkata, kita dapat melihat situasi sub-ruang dari sumur reinkarnasi. Namun, kita hanya dapat mengamati situasi secara garis besar. Kita tidak dapat melihat binatang iblis apa yang ada di hutan ini. Mereka menghabiskan malam dalam keheningan. Ketika langit cerah, atau setidaknya langit benua Tianwu cerah, luka-luka kelompok itu kurang lebih telah pulih setelah beristirahat semalaman dan dengan bantuan pil penambah darah. Di ruang subdimensi ini, langit selalu berwarna merah gelap, menyebabkan persepsi mereka tentang waktu menjadi sedikit kabur. Gao Xiang baru saja membuka matanya dan melihat Yun Kexin menatapnya tanpa ekspresi. Dia terkejut dan bergumam, Kakak Yun, aku. Yun Kexin menyela dengan suara dingin,
jika terjadi lagi, aku akan membunuhmu sendiri. Pada saat itu, yang lain sudah bangkit dan melihat pemandangan ini. Mereka tidak merasa iba kepada Gao Xiang. Jika bukan karena kecerobohan Gao Xiang, mereka tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Xiao Chen berhenti berlatih dan membuka matanya. Dia menatap Yun Kexin dan berkata, aku akan maju mengintai dan memeriksa situasi. Kalian semua tunggu di sini dulu. Yun Kexin menghentikan Xiao Chen dan berkata, jangan pergi ke sana sendirian. Kita akan pergi bersama. Hutan ini sangat aneh. Lebih baik kita tetap bersama. Itu tampaknya masuk akal. Jika sesuatu terjadi tiba-tiba, aku mungkin tidak bisa menghadapinya sendirian. Memikirkan hal ini, Xiao Chen tidak membantahnya. Di bawah pimpinan Yun Kexin, semua orang bergerak dengan hati-hati di hutan gelap ini. Setelah memulihkan kemampuan bertarung mereka, semua orang mampu bergerak jauh lebih cepat. Dalam 1 jam, mereka berhasil mencapai ujung jalan yang dibuat Xiao Chen kemarin. Xiao Chen menghunuskan bayangan pedang bulannya dan mengirimkan beberapa untaian ki pedang. Cahaya listrik berkedip-kedip di hutan. Seketika itu juga, sepetak besar semak di depan mereka berubah menjadi debu. Semua orang tercengang, mereka tidak menyangka beberapa untaian ki pedang biasa dari Xiao Chen akan memiliki daya hancur yang begitu besar. Dia jauh lebih kuat daripada seorang saint bela diri tingkat rendah biasa. Xiao Chen berkata, saya sudah melakukan pengintaian sejauh ini kemarin. Saya belum memahami situasi dari sini selanjutnya. Yun Kexin mengangguk dan berkata, ini seharusnya menjadi batas antara area inti hutan dan sekitarnya. Kita tidak boleh lengah mulai dari sini. Ye Chen, teruslah membuka jalan bagi kami. Gemuruh. Ki pedang Xiao Chen menghancurkan semak-semak dan tumbuhan berduri di depan mereka menjadi debu. Begitu saja, Xiao Chen dengan paksa membuka jalan bagi semua orang. Setelah berjalan sejauh 500 meter lagi, kerumunan itu tidak menemui bahaya apapun. Ekspresi Zhang Lai dan yang lainnya sedikit melegakan. Namun, ekspresi Yun Kexin menjadi lebih serius. Hati-hati, jangan lengah. Jika tidak, kalian bisa kehilangan nyawa kapan saja. Ketika Yun Kexin melihat ada orang-orang yang lengah, dia mengingatkan mereka. Namun, mereka tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Tim tersebut tidak terlalu mempedulikan kata-kata Yun Kexin, mereka hanya menjadi sedikit lebih waspada. Puci, setelah mereka berjalan beberapa kilometer, ketika kewaspadaan tim sedang rendah, cabang-cabang pohon berwarna merah tua yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara seperti pedang tajam. Cabang-cabang itu bergerak sangat cepat menuju tim. Yun Kexin, yang selalu waspada, segera menghunus pedangnya dan membelah cabang pohon itu menjadi 2. Cabang pohon yang patah itu jatuh ke tanah. Perubahan situasi yang tiba-tiba itu membuat yang lain tidak siap. 2 orang tewas akibat ranting pohon yang berpendar merah menusuk jantung mereka. Begitu ranting-ranting pohon muncul, Xiao Chen segera memperluas indera spiritualnya. Dia melihat sosok hitam berkelebat di balik pohon sejauh 500 meter. Xiao Chen menarik kembali kesadaran spiritualnya dan menatap kelompok itu. Dia mengeksekusi seni melayang awan naga biru dan mengirimkan busur cahaya ke udara. Ki pedang ungu menghancurkan sebagian besar cabang pohon di sekitarnya dengan suara "sua". Yun Kexin pun tak lambat bereaksi. Pedangnya bergetar di udara dan ranting-ranting pohon yang berterbangan di atas tampak seperti dihentikan oleh energi tak berbentuk. Kemudian, semuanya jatuh ke tanah dengan berisik. Xiao Chen sudah terbiasa dengan cabang-cabang aneh ini. Dia mendekat ke sisi Yun Kexin dan berkata, ada roh pohon di hutan ini. Terlebih lagi, mereka ada di sini dalam jumlah yang sangat banyak. Aku tahu, kata Yun Kexin dengan tenang. Kita harus segera menemukan posisi roh pohon. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menghadapi mereka. Roh pohon adalah binatang iblis tipe tumbuhan yang sangat sulit dihadapi. Mereka bersembunyi di dalam hutan. Jika mereka tidak menyerang, tidak mungkin untuk membedakan roh pohon dari pohon biasa. Gao Xiang menunjukkan ekspresi cemas, sungguh menyebalkan, tidak ada cara untuk menemukan roh pohon. Kita akan terjebak di sini dan mati. Bang! Tiba-tiba, Xiao Chen bergerak. Cahaya pedang yang menyilaukan terkondensasi pada pedang putih saljunya. Kemudian dia membelah pohon di sebelahnya menjadi 2 dengan suara dentuman keras. Ye Chen, apa yang sedang kau lakukan?
Zhang Lai berdiri di samping dan bertanya, merasa ragu. Xiao Chen terus bergerak, dan tak lama kemudian, 4 atau 5 pohon besar di kedua sisi jalan telah terbelah menjadi 2. Setelah itu, Xiao Chen menebang semakin banyak pohon. Kerumunan orang, yang awalnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, akhirnya memahami apa yang dilakukan Xiao Chen. Karena dia tidak bisa membedakan mereka, maka dia akan menebang semua pohon di sekitarnya. Dia pasti akan bertemu dengan roh pohon yang bersembunyi. Setelah beberapa saat, semua pohon di sekitar kelompok itu telah ditebang. Namun, mereka tidak bertemu dengan roh pohon apapun. Meskipun demikian, jangkauan pandangan kelompok itu membaik. Ketika Gao Xiang melihat situasi tersebut, ia tak kuasa menahan diri untuk ikut membantu. Namun, kali ini, ia tidak terburu-buru bertindak. Ia meminta pendapat Yun Kexin terlebih dahulu. Yun Kexin berpikir sejenak, lalu mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya dengan pemikiran Gao Xiang. Gao Xiang bukanlah orang yang lemah. Terlebih lagi, karakteristik teknik bela dirinya sangat cocok untuk melawan roh pohon. Setelah menemukan roh pohon, dia dapat mengandalkan teknik bela diri puncak Yanduan yang dahsyat untuk membunuh roh pohon tersebut. Gao Xiang menghunus pedang besar dari punggungnya dan menunjukkan ekspresi gembira. Dia mengangkat kakinya dari tanah dan berteriak sebelum mendarat di samping sebuah pohon besar. Pedang besar itu membawa kekuatan yang sangat besar saat dia menebasnya ke arah pohon. Bang! Terdengar suara keras, tetapi anehnya, pohon ini tidak patah oleh Gao Xiang.